Kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Yaitu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalau kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada, kan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, suasana protes atas pernyataan Bang Ade Armando mengenai dinasti, politik dinasti yang kemudian menyenggol Kesultanan Yogyakarta itu terus terjadi. Meskipun Bang Ade sendiri itu sudah meminta maaf. Bahkan partainya Bang Ade sendiri juga sudah memberikan respon dan akan memberikan sanksi ya kepada Bang Ade Armando. Tetapi pernyataan maaf Bang Ade Armando itu masih belum meredakan ya ketegangan dan protes dari masyarakat Yogyakarta. Mungkin salah satunya karena Bang Ade Armando sendiri seringkali memberikan pernyataan yang kemudian membuat kontroversi dan menuai banyak protes yang berujung kepada permintaan maaf beliau. Tetapi kemudian kerap kali ia mengulang ya pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh dan membuat tegang suasana, sehingga dapat dimaklumi apabila kasus ini ya terus berlanjut dan bahkan mungkin akan memberikan efek ya kepada siapa? Efek elektoral dalam pemilu dan pilpres. Ade Armando dikenal sebagai pengurus Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh Kaesang ya, putra dari Presiden Jokowi. PSI sendiri merupakan bagian dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Gibran adalah kakak dari Kaesang, sama-sama anaknya Pak Jokowi. Jadi ternyata peristiwa ini tidak sesederhana yang dibayangkan dan besar kemungkinan banyak orang memprediksi, banyak pengamat memprediksi akan memberikan efek elektoral yang sangat signifikan kepada anjloknya suara dari pasangan Prabowo Gibran dan bahkan mungkin akan menihilkan atau menolkan kursi Partai Solidaritas Indonesia di seluruh wilayah Yogyakarta. Ya, sudah terjadi baliho-baliho atau spanduk-spanduk tentang PSI itu konon katanya dibersihkan oleh masyarakat Yogyakarta di wilayah Yogyakarta. Tetapi salah satu ya cawapres Caimin itu juga mengingatkan Bang Ade Armando agar kembali belajar sejarah. Kenapa konteks pernyataan Bang Ade Armando yang nanti sudah diputar videonya tersebut ya tentang politik dinasti, kemudian mempertanyakan sikap BEM UGM dan BEM UI ya, kenapa tidak dalam tanda petik memprotes politik dinastinya Kesultanan Jogja. Ini out of context dan tidak memahami sejarah. Itulah yang disampaikan oleh Caimin supaya Bang Ade itu kembali belajar sejarah. Apa yang dimaksudkan oleh Caimin jangan melupakan sejarah ini? Karena Bang Ade seringkali kehilangan konteks ya. Ketika menyampaikan sesuatu itu
konteksnya seperti apa gitu. Jadi menghubungkan antara politik dinasti yang ditudingkan masyarakat saat ini kepada Pak Jokowi, kemudian Bang Ade Armando mencoba membela habis-habisan tudingan itu atau tuduhan itu, ya. Tetapi kemudian pembelaannya itu seperti membabi buta dan tidak terukur, bahkan secara sadar atau tidak sadar itu bahkan melukai hati masyarakat Jogja dengan membandingkan antara dinasti politiknya Jokowi dengan Kesultanan Yogyakarta yang berbeda dari aspek sejarah dan aspek konstitusinya. Nah, dua aspek inilah yang Nur Rizwan Channel akan coba kupas secara sederhana dan singkat. Jadi keistimewaan Yogyakarta itu, kenapa DIY namanya, Daerah Istimewa Yogyakarta? Dari aspek sejarah, ya, dari aspek sejarah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 45, tidak berapa lama, Sultan Hamengkubuwono IX dari Kesultanan Yogyakarta itu kemudian memberikan maklumat atau pidato yang pada intinya itu 3 poin, ya. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia yang bersifat kerajaan dengan sistem pemerintahan istimewa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, semua kekuasaan dan kewenangan, ya, hal-hal yang terkait dengan internal Yogyakarta itu berada di tangan Sultan Hamengkubuwono IX alias Raja Yogyakarta. Ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga, ini juga yang paling penting, hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan Republik Indonesia adalah hubungan langsung di mana Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Raja Yogyakarta bertanggung jawab kepada Republik Indonesia atau berhubungan langsung dengan Republik Indonesia. Gitu. Jadi itulah aspek sejarah, ya. Kemudian sejarah yang lain, betapa pentingnya peran Kesultanan Yogyakarta sejak awal mula berdiri. Yang pertama, dukungan tersebut sehingga Indonesia itu punya wilayah. Karena salah satu unsur berdirinya satu negara itu ada wilayah. Dengan masuknya Yogyakarta menyatakan bagian dari Republik Indonesia, berarti Indonesia itu punya wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika negara ini awal mula berdiri dan harus mencetak uang, dan salah satu jaminan agar uang itu bisa dicetak adalah memiliki jaminan emas batangan. Emas batangan siapa? Lawang Republik Indonesia baru berdiri. Salah satunya adalah emas batangan yang dimiliki oleh Sultan Yogyakarta, dijaminkan agar pemerintah Indonesia punya uang Republik Indonesia. Tidak hanya itu, ya, Sultan Yogyakarta juga pernah menyediakan uang sekitar lebih dari 6 juta gulden, mata uang Belanda. 6 juta gulden itu pada saat itu besar sekali, karena kalau dikalikan hari ini saja sekitar 44 miliaran lah kira-kira kan. Tapi 44 miliar pada saat itu mungkin besar sekali. Untuk apa? Untuk membiayai pemerintahan Republik Indonesia yang masih bayi itu. Gitu. Jadi sumbangan uang untuk memutar roda pemerintahan. Sultan juga menyediakan wilayahnya sebagai ibu kota sementara ketika ada agresi militer Belanda. Ya, jadi ketika diserang di Batavia, Sultan yang menawarkan untuk berpindah sementara ke Yogyakarta. Kemudian Sultan juga menjadi inspirasi dan pionir dalam mendukung perlawanan agresi militer kedua, ya, yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret itu. Jadi
terakhir ya kan, ketika ya pemerintah dan masyarakat ingin mendirikan kampus karena pasca agresi militer itu kampus-kampus yang berupa sekolah tinggi dan segala macam itu kan tutup. Kemudian Sri Sultan menyediakan tempatnya untuk membuat rapat di Kepatihan Kesultanan Yogyakarta untuk merancang kembali dan membangun kembali kampus-kampus. Dan Sultan menyediakan gedungnya, menyediakan tanahnya, karena seluruh tanah di Yogyakarta itu adalah Sultan Ground, alias ya itu tanah milik Sultan, kira-kira gitu. Nah, sehingga berdirilah kampus Universitas Gadjah Mada dengan amat sangat megah. Jadi UGM itu tidak bisa dan tidak boleh melupakan sejarah kontribusinya Raja Yogyakarta. Itu dari aspek sejarah, peran Kesultanan Yogyakarta terhadap masyarakatnya, terhadap Republik Indonesia, terhadap bangsa ini. Nah, karena peran-peran besar itulah, ya, dan pidato dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX waktu itu, maka dituangkanlah ke dalam konstitusi dalam bentuk undang-undang keistimewaan. Ini undang-undang yaitu nomor 13 nih, ya kan? Yang menyatakan dan mengakomodir keistimewaan dari Yogyakarta. Makanya undang-undangnya itu disebut undang-undang tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta itu. Nah, dan dinyatakan dalam pasal-pasalnya, dan salah satu pasal yang krusial adalah tentang yang disenggol-senggol Bang Ade itu, soal dinasti-dinasti itu. Jadi secara konstitusi dituangkan dalam pasal 18 bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur itu salah satu syaratnya adalah yang dicalonkan tapi sekaligus sedang bertahta sebagai sultan dan sebagai adipati Pakualaman. Gitu. Ya. Jadi jelas ya. Jadi secara konstitusi dan secara sejarah Bang Ade ini gagal paham gitu. Nah, kawan baik semua jangan sampai mengikuti contoh yang gagal paham tersebut, supaya bisa memahami konteks politik dalam aspek sejarah maupun dalam aspek regulasi atau konstitusi. Sehingga wajar apabila di kemudian hari pada bulan Februari tanggal 14 2024 masyarakat Jogja memberikan sanksi atau hukuman politik, ya, hukuman politik terhadap Bang Ade misalkan, terhadap PSI, terhadap Prabowo Gibran yang didukung oleh Pak Jokowi secara telanjang gitu. Nah, apakah nanti akan kita lihat ya kemarahan politik masyarakat Jogja dan Sultan Jogja itu apakah memberikan efek elektoral dengan anjloknya suara Prabowo Gibran di Jogja, dengan anjloknya suara PSI di Yogyakarta. Tentu saja tidak ada yang tahu ya kan di masa depan ini, tetapi pernyataan itu pasti dan kemungkinan besar memberikan efek elektoral. Tinggal seberapa besar efek elektoral itu ya kita akan lihat di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Demikian kawan baik, terima kasih.